Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu babak sejarah yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Perang Diponegoro. Mari kita berkelana kembali ke abad ke-19. Perang Diponegoro adalah konflik besar yang terjadi pada abad ke-19 di Tanah Jawa. Pada masa itu, Hindia Belanda sedang berada di bawah kekuasaan Belanda, yang dimana Belanda telah menjajah Indonesia. Dan terdapat salah satu tokoh pemberontak yang paling terkenal adalah Diponegoro, seorang pangeran Jawa. Pangeran Diponegoro adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dari Yogyakarta. Pangeran Diponegoro menjadi sosok sentral dalam perlawanan melawan penjajahan Belanda. Pangeran Diponegoro lahir pada tahun 1785. Ia adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Ia tumbuh dalam lingkungan kerajaan yang kaya akan budaya dan tradisi. Namun, hidupnya berubah drastis ketika Belanda semakin menancapkan kehadirannya di Jawa. Pangeran Diponegoro adalah pemimpin yang karismatik dan berani. Dia merasa terpanggil untuk melawan penindasan yang dialami oleh rakyat Jawa. Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan dengan semangat yang luar biasa, menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam perjuangan bersama. Berbagai faktor menjadi pemicu Perang Diponegoro. Tidak hanya terbatas pada ketidakpuasan politik, tetapi juga mencakup masalah sosial dan ekonomi, peningkatan pajak, eksplorasi tanah, dan campur tangan dalam kehidupan tradisional masyarakat Jawa menjadi pemicu utama perlawanan. Secara umum, Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru hidup mewah serta tidak memperdulikan rakyatnya. Selain itu, yang menjadi penyebab Perang Diponegoro ini memanas, pada tahun 1825, Belanda bermaksud menyambung dan memperlebar jalan melalui tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro dengan tidak meminta izin lebih dulu kepada Pangeran Diponegoro. Hal itu yang menyebabkan Pangeran Diponegoro marah karena mengesampingkan beliau sebagai wali raja. Perang Diponegoro dimulai pada tahun 1825 dan berlangsung hingga 1830, yang dimana pada tahun 1825 Diponegoro memimpin pemberontakan melawan Belanda. Perang ini menjadi sangat sengit dan melibatkan pasukan dari kedua belah pihak. Pertempuran-pertempuran besar terjadi di berbagai wilayah Jawa yang menciptakan penderitaan dan kerugian besar di antara rakyat. Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya dan kecerdikannya dalam memanfaatkan medan di Jawa untuk menantang kekuatan militer Belanda yang lebih besar. Salah satu pertempuran bersejarah dalam Perang Diponegoro adalah Pertempuran Grobogan pada tahun 1826, di mana pasukan Diponegoro berhasil meraih kemenangan besar melawan pasukan Belanda. Namun, perang ini tetap berlanjut dengan intensitas yang tinggi. Setelah bertahun-tahun perang yang penuh penderitaan, Perang Diponegoro akhirnya berakhir pada tahun 1830 setelah Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan di gedung Karesidenan Semarang di Ungaran dan dibawa ke Batavia pada 11 April 1830
kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830, serta tiba di Benteng New Amsterdam pada 3 Mei 1830. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Pada akhirnya, kekuatan militer dan strategi politik Belanda yang lebih besar berhasil mengatasi pemberontakan ini. Perang Diponegoro membawa dampak besar pada masyarakat Jawa dan Indonesia secara keseluruhan. Itulah sedikit kilas balik tentang Perang Diponegoro, sebuah babak sejarah yang tidak boleh dilupakan.